Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam suatu pengalaman pesta Kristus Raja di salah satu paroki, ada seorang bapak yang dengan fokus meliput kegiatan yang sedang berlangsung. Bapak itu ternyata bagian dari seksi komunikasi sosial di parokinya. Di sela-sela acara, ada seorang teman yang bertanya kepada beliau, "Apakah Bapak mendapatkan upah?" Bapak itu langsung melihat dan dengan pelan-pelan berkata, "Saya tidak diberi upah sama sekali. Ucapan terima kasih saja dari pastor atau panitia sudah cukup bagi saya. Walaupun kadang saya sering harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli alat-alat ini dan sering dilupakan oleh panitia acara.
tetapi saya tetap semangat karena inilah yang bisa saya kerjakan untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini diperdengarkan kepada kita bacaan mengenai ketaatan Bunda Maria kepada Tuhan. Bunda Maria taat dengan siap sedia menerima tugas untuk mengandung Yesus, Putra Allah. Dikisahkan bahwa malaikat menemui Maria dan memberikan kabar bahwa Marialah yang dipilih dari antara wanita. Secara sosial dalam hidup masyarakat, tentu tanggung jawab itu berat bagi Maria, apalagi dirinya masih baru bertunangan dengan Yusuf. Tentunya tanggung jawab ini juga menjadi aib bagi diri Maria, karena nyatanya Maria belum bersuami. Walau demikian, tanggung jawab yang diberikan Tuhan diterima oleh Maria dengan kerendahan hati. Kerendahan hati Maria diungkapkan dalam seruan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ungkapan ini sebagai gambaran bahwa Maria benar-benar hanya manusia biasa yang mau melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, ketaatan Maria mengundang kita untuk melihat perjalanan hidup kita masing-masing. Maria dengan terus terang mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Hamba berarti memposisikan diri di bawah dan siap melakukan kehendak Tuhan. Maria taat dan menerima tugas yang besar itu. Bunda Maria dengan kerendahan hatinya mengakui bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat Maria berani keluar dari dirinya sendiri dan melakukan kehendak Allah Bapa. Bunda Maria memberikan teladan kerendahan hati dan ketaatan akan kehendak Allah. Bagi orang beriman Katolik, Maria menjadi figur yang tepat dalam menjalani hidup keseharian. Maria adalah hamba Allah dan kita juga adalah hamba Allah. Sebagai hamba, kita adalah alat yang digunakan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya di dunia. Menjadi alat berarti kita berani keluar dari diri kita dan memilih mengikuti kehendak Allah. Menjadi seorang hamba juga berarti mempunyai sikap yang mau melayani dan bertanggung jawab dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Melaksanakan kehendak Tuhan bukan melaksanakan kehendak diri sendiri. Tuhan memberkati. Ya Bapa, terima kasih atas kebaikan dan rahmat dalam hidup kami. Kami bersyukur atas teladan hidup Maria yang hari ini kami dengarkan. Kami mohon rahmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami bisa meneladani dan menghidupi kerendahan hati seperti yang dihidupi oleh Bunda Maria. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim.
kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.